adakah penelitian soal, ini kan ada juga yang memilih, aku nggak punya anak supaya kita berdua bisa selalu ngobrol enak tanpa ada gangguan, romantis terus sampai tua nanti. Itu kan mimpi semua pasangan ya. Sebetulnya itu yang aku mau. Oh, itu yang dimau, tanpa gangguan-gangguan tadi ya. Sehingga masing-masing pasangan bisa fokus. Ada penelitiannya nggak? Iya, ini kalau saya melihat perbedaan antara yang di dalam negeri, yang di Indonesia, yang saya temui, walaupun belum ada risetnya, tapi mungkin Mbak Tori sering mendengar, saya juga sering dengar cerita. Kalau kita lihat di Indonesia ini kan sangat kolektivisme ya Bang. Jadi artinya berbeda dengan Barat yang lebih individual. Nah, ini salah satu yang membuat kita jadi ada stigma. Oke, dan ada tekanan. Ada tekanan, pressure. Jadi nggak ada yang berani mengungkapkan itu. Oke. Terkait pendidikan, kalau di sini justru di New York itu mereka yang memiliki ekonomi rendah, justru malah memutuskan untuk tidak memiliki anak karena mereka realistis, Bang. Oh, takut mereka tidak bisa memberikan kehidupan yang layak, pendidikan yang layak bagi anak-anaknya. Tadi mereka Tori ada nggak gitu pemikiran rasanya. seperti itu? Sempat ada karena aku melihat tanteku yang jalan-jalan terus. Sementara kok kita sekeluarga nggak pernah keluar negeri nih. Jadi, karena ternyata ada tanggung jawab orang tua untuk pendidikan, kemudian apa untuk menghidupi keluarga dan seterusnya. Jadi ada juga faktor itu, tapi bukan karena kemiskinan, tapi lebih kepada budget ini dipakai untuk anak atau untuk aku seneng-seneng gitu ya. Kalau di Indonesia yang menarik begini Bang, justru malah dengan level pendidikan yang rendah, mereka lebih ya tadi banyak yang akhirnya menikah di usia dini. Dan mereka ketika pendidikan levelnya tidak begitu tinggi, pemahaman tentang kebebasan atau open minded mereka enggak. Tidak ada. Jadi akhirnya kalau kita di Barat itu nggak punya duit, nggak mau punya anak, kalau di sini nggak punya duit, anak banyak nggak apa-apa gitu. Itu yang berbeda. Banyak anak, banyak rezeki. Nah itu. Sehingga sebanyak-banyaknya dia bilang kok rezekinya belum datang, bikin lagi. Oh rezekinya belum datang, bikin Ternyata lagi. banyak anak, banyak rezeki, banyak pengeluaran juga Bang. Mbak Ana, menarik, salah satu yang atau stigma yang sering dikemukakan oleh masyarakat mengenai mereka yang tidak mau punya anak adalah egois. Ya, mereka hanya mementingkan diri sendiri, terutama bagi perempuan yang berkarir. Karena banyak sekali kemudian orang menganggap, oh mereka nggak mau punya anak gara-gara istrinya atau yang perempuan itu ingin berkarir setinggi-tingginya sehingga dia tidak mau bertanggung jawab punya anak. Nah, kalau dari riset ada nggak alasan karir ini yang membuat seseorang atau pasangan memutuskan tidak akan punya anak? Iya, kembali ke riset yang tadi di New York dari 2.000 partisipan ya Bang, itu ada banyak alasan, lebih dari 10 alasan. Dan karir ini hanya 18% sebenarnya. Kalau boleh tahu alasan tertinggi apa? Tertinggi adalah mereka pengen memiliki waktu luang yang banyak. Untuk berduaan? Untuk hidup mereka dan kebahagiaan mereka. Seperti Tori tadi lebih baik jalan-jalan daripada ngurusin anak. Iya betul banget. Jadi karir itu hanya 18% kalau dari riset itu. Nah tapi kembali lagi keputusan memiliki anak dan tidak itu menurut saya sangat individu dan keputusan personal gitu. Yang kita nggak bisa memaksakan orang itu memiliki persepsi yang sama. Misalnya saya memiliki anak, saya nggak bisa diminta untuk memiliki pandangan untuk child free dan sebaliknya mereka yang memiliki pandangan child free nggak bisa kita paksa untuk memiliki punya anak. Karena ini keputusan bukan benar salah sebenarnya. Bukan benar dan salah, itu keputusan personal yang menurut saya itu sangat tabu untuk kita masuki area itu kecuali yang bersangkutan bersedia untuk menyampaikannya. Ada satu survei yang dilakukan di Indonesia nih, child free dari salah satu media di Indonesia. Iya, juga sudah ada. Ini ada datanya, tapi memang ini bukan scientific journal ya. Di mana alasan paling kuat untuk memilih child free itu adalah ketika kebahagiaan mereka tidak diukur dengan punya anak. Persis seperti apa yang disampaikan oleh Paul dan Gita. Dan mereka belum benar-benar punya alasan yang kuat untuk kenapa sih harus punya anak gitu. Itu yang dirasa itu paling cukup tinggi kalau di Indonesia. Kalau terlahir dari keluarga toksik itu ada di alasan ketiga. Dan kemudian terlahir dari keluarga miskin itu juga ada tapi justru malah di bawah. Karena tadi Bang ketika mohon maaf dalam kondisi menengah ke bawah edukasinya kurang justru cepat-cepat nikah dan punya anak banyak. Bang. Apakah semua orang di masa tua mereka itu membutuhkan dukungan dari keluarga inti yaitu anak terutama? Dan apakah orang-orang tua tanpa anak itu juga bisa bahagia? Baik, ini pertanyaan yang menarik ya Bang. Kalau tadi Bang Adi nanya soal kesepian, itu di dalam teorinya Erikson tentang perkembangan sosial dan emosi, Bapak psikologi nih yang meneliti,
sebenarnya tidak ada kaitan secara spesifik terkait dengan child free dan kesepian tadi, karena sebenarnya di usia 40 tahun atau di atas itu akan mengalami yang namanya generativity. Jadi kalau kita lihat kesepian ini, kebetulan aja fenomena child free ini menjadi salah satu fenomena yang cukup unik gitu ya. Tapi sebenarnya kalau ditarik, banyak keluarga yang memiliki anak di usia lansia mereka mengalami stagnation. Mereka tidak bahagia, kesepian juga gitu. Itu yang saya sering temukan juga. Jadi tidak ada jaminan juga tidak bahwa ada jaminan kalau kita juga. punya anak, kemudian kita nggak kesepian. Baik, menarik ya. Nah, secara psikologi ini tadi ada pertimbangan bahwa kami tidak akan bisa jadi orang tua yang baik. Seberapa jauh itu mempengaruhi psikologi seseorang ketika menjadi orang tua? Iya. Tadi kalau kita bahas di awal nih Bang, by riset itu memang menjadi salah satu pertimbangan kedua setelah pengen kebebasan dan kebahagiaan. Kedua. Mereka merasa tidak pantas gitu. Tidak siap, tidak pantas, tidak bisa menjadi orang tua yang baik. Tidak bisa menjadi orang tua yang baik. Ada kekhawatiran gitu untuk menjadi orang tua yang baik itu seperti apa. Nah, saya jadi justru penasaran gitu ketika ada pemikiran itu muncul di saat sebelum menikah. Artinya belum ada pengalaman yang muncul sebagai orang tua. Nah, itu sudah ada pemikiran seperti itu tuh Bang. Oke. Kenapa takut ya bahwa dia tidak bisa menjadi orang tua yang ideal? Iya, betul. Apa yang harus jadi konsiderasi dari mereka yang ingin membangun kehidupan rumah tangga tanpa anak? Catatan kaki Anda. Iya, kalau saya melihatnya dari kacamata yang lebih kebutuhan sebagai individu ya Bang ya, bahwa manusia itu pasti menginginkan kebahagiaan standar versi diri mereka masing-masing. Jadi pada saat mengambil keputusan child free, saya yakin itu bukan keputusan yang mudah dan bukan yang diputuskan dalam waktu yang sebentar. Pasti sudah melalui proses yang panjang. Nah, apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan, kalau catatan kaki saya adalah saya melihat pasangan-pasangan ini mendengarkan suara hati mereka gitu ya, dengan menerima semua konsekuensi yang tidak memaksakan kehendak orang lain dan pemikiran orang lain harus sama dengan mereka. Jadi saya tidak memberikan sebuah kampanye atau edukasi mempersuasi ayo untuk mengambil keputusan tidak punya anak, bukan. Tapi apapun keputusan kita, itu adalah bagian dari kehidupan yang sifatnya personal gitu. Jadi kembalikan mencari purpose individu kita, core purpose-nya apa sih? Core value kita dalam hidup apa sih? Karena itu akan berbeda setiap journey kita masing-masing. Dan berempati itu salah satu bagian dari kecerdasan emosi yang harus dimiliki dalam kita bermasyarakat, di kultur apapun, di negara manapun yang harus kita munculkan dalam diri kita.